Selamat pagi di Indonesia Pengangguran Club bersama saya Trisa dan rekan saya. Saya Sylvan. Perang Rusia-Ukraina merupakan krisis kemanusiaan. Ekonomi global sangat berdampak dari perang antara kedua negara ini. Diplomasi di antara kedua negara telah dilakukan, namun hasilnya masih saja tidak sesuai ekspektasi. Bagaimana kedua negara ini bisa terperangkap dalam situasi yang begitu pelik dan bagaimana akhir dari situasi ini? Mari kita simak dalam strategi Rusia dan keteguhan Ukraina. Bisakah diplomasi mengakhiri konflik berkepanjangan? Benar sekali, bersama kami ada 4 narasumber dengan perspektif unik tentang konflik ini. Mari kita sambut Albani, seorang pakar geopolitik, Alipa, diplomat senior, Sulis, jurnalis perang, dan Akmal, pengamat ekonomi internasional. Terima kasih sudah hadir rekan-rekan sekalian. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah mengundang kami. Langsung saja kita mulai. Pertanyaan pertama untuk Albani, bagaimana Anda melihat penyebab utama perang ini bisa meledak, terutama dari perspektif geopolitik? Jadi sejak awal Rusia memang menekan Ukraina agar tidak terlalu dekat dengan negara-negara barat. Sebenarnya Ukraina sendiri dulunya pernah menjadi bagian dari Ukraina, namun karena Uni Soviet berpecah pada 1991, jadi hubungan mereka juga ikut pecah. Terus pada tahun 2013 sempat ada protes dari rakyat-rakyat. Ya, itu terjadi karena adanya penundaan penandatanganan dari penandatanganan Uni Eropa ya. Nah, penandatanganan Uni Eropa itu menyebabkan Presiden Viktor Yanukovych turun. Apa benar separatisme menjadi salah satu penyebab utama pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina? Bagaimana pendapat Anda? Betul. Separatisme itu memang menjadi salah satu penyebab perang Rusia-Ukraina. Pada 2014, Rusia menganeksasi Krim dan juga masalahnya semakin diperburuk dikarenakan adanya separatisme dari Donetsk dan juga Luhansk. Tapi apa alasan warga Ukraina Timur ingin memisahkan diri? Dari yang saya baca, ada keinginan dari masyarakat Ukraina untuk memisahkan diri. Ya, penyebabnya mungkin dikarenakan ketidakpuasan mereka. Nah, mungkin Sulis bisa menjawab perihal ini lebih dalam lagi. Sebetulnya ketika saya meliputi area konflik dan sempat bertanya kepada beberapa penduduk, mereka mengaku adanya diskriminasi. Pemerintah Ukraina hanya menginginkan hasil tambang batu bara di Luhansk dan Donetsk tanpa memikirkan nasib penduduk di sana. Itu membangun keinginan untuk merdeka dan tentu mereka meminta bantuan kepada Rusia. Apakah gerakan separatisme ini berhasil? Untuk dikatakan berhasil, Presiden Putin sendiri sudah menandatangani kemerdekaan kedua wilayah tersebut. Terima kasih atas penjelasannya, Albani. Sekarang kita beralih ke Alipa. Bagaimana Anda melihat peran NATO dalam konflik ini? Memang tidak secara langsung terlibat dalam pertempuran, tetapi bantuan yang diberikan NATO kepada Ukraina yang secara terang-terangan berhasil membuat Rusia sendiri sedikit kelabakan, karena mereka menganggap hal itu sebagai ancaman kepada kestabilan negara mereka. Selain itu, Ukraina sendiri sudah lama kan ingin bergabung dengan NATO, tetapi tentu saja itu diblokade oleh Rusia, meskipun NATO sendiri menganggap itu sebagai salah satu peluang mereka untuk menekan kekuasaan Rusia di Eropa Timur. Apakah Ukraina benar-benar ingin bergabung dengan NATO atau ada alasan lain di balik keputusan mereka? Ya, sebenarnya sejak 2014 Ukraina sendiri mendekatkan diri kepada NATO sebagai salah satu bentuk mereka untuk mengatakan bahwa negara mereka itu terlepas dari Rusia dan mereka adalah salah satu negara yang memiliki identitas sendiri.
Menarik sekali, Akmal. Bagaimana Anda melihat reaksi Rusia terhadap pengaruh NATO yang semakin mendalam di Ukraina? Apakah ini bisa dianggap sebagai pemicu utama dari perang ini? Ya, tentu saja Trisa. Rusia itu telah lama melihat NATO sebagai ancaman. Apalagi ketika Ukraina semakin dekat dengan NATO, itu menjadi garis merah yang tidak bisa diterima oleh Rusia dan akhirnya pun menimbulkan perang Rusia-Ukraina. Tetapi wajar bila ada banyak negara mendukung Ukraina jika kita melihat bagaimana Rusia menginvasi daerah yang ingin mereka jaga untuk menjaga stabilitas ekonomi di negara mereka. Ada perkembangan lebih lanjut dari perang Rusia-Ukraina ini? Pada November tahun ini, saya mendapat laporan perang Rusia-Ukraina menunjukkan eskalasi di beberapa front. Salah satunya pada tanggal 13 November kemarin, Rusia melancarkan serangan kombinasi rudal dan drone ke ibu kota Ukraina di Kiev. Selain itu juga, serangan ini merupakan yang pertama dalam 70 hari terakhir yang berarti memang serangan paling intens. Lalu selain itu juga, Ukraina khawatir kalau bantuan dari Amerika Serikat terhenti karena kemenangan Donald Trump di pemilu Amerika kemarin. Memang apa hubungannya antara Amerika Serikat terhadap Ukraina dengan kemenangan Donald Trump? Ya, yang seperti kita ketahui, Donald Trump itu sebetulnya backgroundnya bisnis ya. Jadi mungkin Trump ini merasa perang militer ini hanya bakal merugikan negaranya. Jadi ia mungkin bakal berfokus kepada perang ekonomi dengan China. Belakangan ini, konflik antara Korsel dengan Korut juga memanas dan ada isu-isu bahwa Korut turut andil dalam perang ini. Apakah hal ini benar? Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menandatangani fakta kemitraan strategis komprehensif dengan Rusia. Pengiriman tentara pun sudah dilakukan secara berkala ke medan perang di sana. Badan Intelijen Korea RIS memperkirakan Korut dapat mengirimkan 12.000 tentara. Bagaimana dengan diplomasi? Apakah ada perkembangan diplomatik dalam perang ini? Upaya diplomatik dalam konflik Rusia-Ukraina ini berfokus pada menggalang dukungan global untuk rencana perdamaian Ukraina. Presiden Zelensky sendiri kemarin mendorong rencana 10 poinnya yang sebenarnya hanya mencakup penarikan pasukan Rusia, pemulihan Ukraina, dan berbagai langkah keamanan. Di KTT Swiss kemarin, yang bertujuan untuk mengumpulkan dukungan internasional, terutama dari negara-negara non-barat untuk Ukraina. Meski Rusia sendiri menolak pertemuan ini, Ukraina berharap mendapatkan dukungan untuk isu-isu seperti keamanan nuklir dan pangan. Sebenarnya yang penting dalam solusi diplomatik adalah mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina. Rusia sendiri masih jauh dari mengakui posisi Ukraina. Jadi kecil kemungkinannya Ukraina akan segera bebas dalam waktu dekat ini. Putin sendiri sama sekali tidak tertarik untuk mengakhiri perang jika agresinya tidak membuahkan hasil. Tapi bukannya sebelum KTT Swiss ini dimulai, Putin itu sudah melakukan penawaran gencatan senjata. Memang betul, tetapi syarat yang diajukan Moskow ke Ukraina itu sangat besar sekali. Salah satunya adalah penarikan pasukan Kiev di beberapa wilayah Ukraina yang dieskalasi Rusia. Yang berarti Ukraina sendiri mengakui bahwa Rusia mendapatkan wilayah-wilayah itu menjadi bagian dari mereka. Selain itu, Rusia juga menginginkan Ukraina untuk tidak bergabung dengan NATO yang tentu saja langsung ditolak mentah-mentah oleh pihak Ukraina. Rusia nampaknya benar-benar berpegang teguh pada keinginan mereka. Begitupun Ukraina. Tapi apa tidak ada pembahasan perdamaian sama sekali?
ada beberapa pihak yang sudah menawarkan kesepakatan perdamaian mau dari Ukraina maupun dari Rusia. Tetapi memang keduanya belum menemukan kesepakatan yang sama-sama disetujui, belum menemukan titik terang yang sama-sama memuaskan kedua belah pihak yang sama-sama keras kepala. Sebenarnya sayang sekali konflik ini bisa saja selesai lebih cepat. Meski begitu, ada kemungkinan mediasi dilakukan kembali setelah Presiden Donald Trump kemarin mengatakan ingin mendamaikan kedua negara tersebut. Izin menambahkan, sepertinya semua keputusan perdamaian kelihatannya berada di pihak Rusia yang memang ingin merebut beberapa wilayah di Ukraina. Maka dari itu, seperti yang dikatakan Alifa, belum menentukan titik terang. Lalu jika seperti itu, apa peran Indonesia sebetulnya di tengah-tengah perang antara Rusia dan Ukraina ini? Indonesia sendiri melakukan first track diplomacy yang dilakukan pemerintah melalui KTT G20 kemarin. Peran Indonesia sebetulnya sebagai salah satu mediator yang berdialog untuk membantu kedua negara tersebut membicarakan perdamaian. Mediasinya apakah berhasil atau justru tidak sama sekali? Dikatakan berhasil pun kedua negara itu masih perang, tapi setidaknya perang ini tidak melebar kemana-mana dan juga bukti bahwa Indonesia berperan aktif di dunia internasional. Dampak perang ini memang sangat luas, baik di tingkat global maupun domestik. Akmal melihat kondisi ekonomi global, apa dampak yang paling terasa dari perang ini? Ya, jadi perang Rusia-Ukraina ini tuh memberikan dampak yang besar pada ekonomi global. Salah satunya itu adalah lonjakan harga energi dan juga pangan. Harga minyak di dunia sempat mencapai lebih dari $100 per barel. Harga ini tuh yang paling tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Ini jelas memperburuk inflasi global yang sebelumnya sudah tinggi. Selain itu juga ketidakpastian pasar dan sanksi terhadap Rusia memperburuk situasi ekonomi dan mempengaruhi banyak sektor dan menyebabkan biaya produksi melonjak. Albani, apakah Anda melihat ada dampak jangka panjang yang mungkin muncul dari perang ini terhadap stabilitas ekonomi dunia? Oke, dampaknya akan berlangsung lama, menciptakan ketidakpastian pasar, terutama di sektor energi dan pangan, inflasi tinggi yang berpotensi memperlambat ekonomi global, terutama bagi negara yang bergantung pada Rusia, seperti Eropa dan termasuk negara kita sendiri, Indonesia. Terus ada jangka panjang, kemungkinan ada pergeseran ekonomi global dengan fokus pada energi alternatif dan juga ketahanan pangan. Lalu bagaimana dampaknya terhadap Indonesia yang juga merasakan ketergantungan pada energi impor? Indonesia sebagai pengimpor energi juga merasakan dampak langsung. Kenaikan harga minyak global memicu kenaikan harga BBM domestik yang dapat memperburuk inflasi di daerah negara dan mengurangi daya beli masyarakat. Selain itu, ketidakpastian global juga menyebabkan fluktuasi nilai tukar rupiah yang dapat melemah akibat fluktuasi pasar. Jika konflik ini terus berlarut, maka kita akan terus melihat ketidakstabilan di pasar energi dan pangan. Negara-negara akan berlomba mencari alternatif yang mungkin saja bisa lebih mahal dan tidak efisien, dan juga bisa memicu ketegangan ekonomi baru. Jadi diplomasi di sini sangat penting dan diharapkan tidak hanya untuk perdamaian, tetapi juga setidaknya bisa membantu stabilitas ekonomi global. Menurut rekan-rekan sekalian, bagaimana prediksi akhir dari perang antara Rusia dan Ukraina ini? Ya, jadi saya berpendapat bahwa perang ini tuh dapat berlanjut tanpa resolusi dalam waktu yang dekat, dan untuk jangka panjangnya setelah Trump kembali menjadi presiden, ini dapat memicu ketegangan baru antara AS dan Rusia, menciptakan resiko perang dingin yang baru. Dengan sikap yang lebih agresif terhadap Rusia, ada kemungkinan konflik ini meluas ke wilayah lain untuk meningkatkan resiko militer di Eropa dan juga Asia. Ketidakpuasan di dalam Rusia dan Ukraina serta ketegangan antara Rusia dan NATO ini dapat memperpanjang konflik.
Dari penelitian yang saya kutip dari European Council mencatat bahwa ketergantungan Eropa pada energi Rusia dan kebutuhan Ukraina untuk dukungan militer dari Barat menciptakan situasi yang sangat sulit diselesaikan secara diplomatis. Ahli hubungan internasional juga menekankan bahwa konflik ini merupakan cerminan dari pertarungan kekuasaan global antara Rusia dan Barat. Juga saya mengutip penelitian bahwa Rusia ini tuh mempertahankan yang dianggap sebagai buffer zone dari NATO. Sementara itu, para ekonom memperingatkan tentang dampak jangka panjang terhadap inflasi global, juga ketidakstabilan pasar akibat gangguan pasokan energi dan pangan. Dari data juga menunjukkan bahwa invasi Rusia telah menyebabkan lonjakan harga komoditas global. Dengan harga minyak mentah yang mencapai level tertinggi pada tahun ini, inflasi di banyak negara, termasuk negara-negara berkembang, diperkirakan akan terus meningkat sebagai akibat dari ketidakpastian ini. Oke, saya setuju dengan Akmal. Terpilihnya Donald Trump pada November 2024 bisa membawa perubahan dalam konflik ini. Elon Musk memperkirakan kemenangan Trump ini mungkin bisa mengakhiri konflik. Keterlibatan Korea Utara dan NATO juga bisa mempengaruhi eskalasi konflik. Itu juga tergantung pada tindakan diplomatik dan militer. Meski ada upaya mediasi, konflik ini masih berlanjut tanpa solusi segera. Dan perkembangan selanjutnya sangat bergantung pada dinamika politik internasional. Prediksi akhir dari perang Rusia-Ukraina ini masih sulit dipastikan karena berbagai faktor yang terlibat dan juga kepentingan-kepentingan. Tetapi saya membaginya menjadi ada 3 kemungkinan yang dari paling rendah hingga paling tinggi. Yang paling rendah adalah kemenangan militer penuh oleh salah satu pihak yang sebenarnya tampak kecil karena ketahanan Ukraina dan sanksi global terhadap Rusia, kalaupun ia akan terjadi, kemungkinan besar yang menang adalah Rusia. Lalu kedua adalah konflik beku, jadi kedua negara terus berperang hingga mengalami kelelahan perang. Ini bisa saja terjadi kalau melihat bagaimana kedua negara ini saling bersikukuh. Lalu yang ketiga yang paling mungkin terjadi adalah gencatan senjata karena dipaksa oleh pihak ketiga maupun karena memang dampak yang dihasilkan dari perang itu sudah sama-sama merugikan kedua negara. Jadi mau tidak mau mereka harus melakukan gencatan senjata. Saya setuju dengan opini rekan-rekan semua. Tetapi menurut saya bisa saja menjadi pemicu perang dunia ketiga melihat dari intervensi bantuan dari Korea Utara terhadap Rusia dan blok Barat terhadap Ukraina. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber kita. Jelas bahwa konflik ini bukan hanya tentang Ukraina dan Rusia, tetapi juga membawa dampak luas bagi dunia. Semoga ada solusi damai yang bisa tercapai. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di diskusi berikutnya dan tetaplah peduli pada isu-isu global yang penting. Selamat pagi.